Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari Murojaah Kitab Tauhid, yang mana kita pada malam hari ini sampai pada bab syafa'ah, ya, tentang pembahasan syafa'ah, yang mana kita sebulan hanya 2 kali pertemuannya, ya, tapi tidak mengapa kalau kita tidak bisa mendapatkan semuanya, minimal sebagian kita dapatkan atau kita tidak tinggalkan semuanya. Taib, dalam bab ini penulis membawakan dalil dari surat Al-An'am ayat yang ke-51, bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun." Bahasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan atau berfirman, berikanlah peringatan bihi, yakni dengan Al-Quran, berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan di hadapan Rabb-nya pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi, dan tidak ada selain Allah sebagai wali atau penolong, dan juga syafi'un, yaitu pemberi syafaat, agar mereka itu bertakwa, agar mereka bertakwa. Bapak dan Ibu yang mulia, bahasanya dalam ayat tersebut, surat Al-An'am ayat yang ke-51, Allah berfirman menjelaskan bahasanya Rasul kita diperintahkan untuk memberikan peringatan menggunakan Al-Quran kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman, memberikan peringatan dengan menakut-nakuti agar mereka itu bertakwa kepada Allah tentunya. Yang mana pada waktu itu, pada hari akhir nanti, tidak ada penolong dan juga pemberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, agar peringatan tersebut bermanfaat bagi orang tersebut. Jadi peringatan itu diberikan untuk kaum mukmin, orang-orang yang beriman. Di sini pensyarah menjelaskan ya'murullahu Muhammadan, bahasanya Allah merintahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan, memberikan rasa takut kepada orang-orang yang meyakini adanya hari kebangkitan, hari perkumpulan, dikumpulkan manusia pada waktu hari kiamat. Bahasanya pada waktu hari kiamat tersebut orang-orang akan dikumpulkan, ditegakkan atas dirinya, yaitu hisab, di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana laisa lahum nasirum yansuruhum wala syafi'un yashfa'u lahum min adzabillah. Bahasanya pada waktu hari itu tidak ada baginya penolong dan juga pemberi syafaat untuk mereka itu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hal ini
agar orang-orang mengetahui dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Ini maksud dari ayat tersebut. Kemudian beberapa faedah dari ayat tersebut. Di antaranya yang pertama, la tanfa'ul mau'izah illa al-mu'minin. Bahasanya peringatan atau nasihat itu tidak bermanfaat kecuali untuk orang yang beriman, ya. Bahasanya nasihat itu tidak bermanfaat kecuali untuk orang yang beriman. Di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan nasihat untuk orang yang beriman agar mereka takut pada hari yang tidak ada penolong dan juga tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, itsbatul ba'ts. Yani tentunya penentuan atau penetapan adanya hari kebangkitan. Faedah berikutnya, nafyu syafa'ah illa bisyurutiha, yaitu menafikan atau meniadakan syafaat kecuali dengan syarat-syaratnya. Nanti kita akan sebutkan. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, bahasanya dalam bab tersebut, kaitannya bab tersebut dengan ayat yang kita bacakan tadi, ini menunjukkan bahasanya penafian atau peniadaan syafaat yang dia tidak memenuhi syarat-syarat dari syafaat. Makanya syafaat itu ada syarat-syaratnya yang mana kita akan sebutkan nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-44, Allah merintahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah segala syafaat. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ard. Dan milik Allah lah segala langit dan juga bumi. Kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Bahasanya Allah dalam ayat tersebut memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan, katakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bahasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Dan Allah lah yang memiliki langit dan juga bumi. Yang mengatur langit dan juga bumi ini mutlak Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di antara keduanya. Maka dari itu syafaat itu tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bahwasanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dan setelah itu kalian akan diberikan balasan atas setiap amalan yang kalian lakukan. Faedah dari ayat ini bahwasanya yang pertama, faedah pertama, ta'addudus syafa'ah. Bahasanya syafaat itu ada beberapa syafaat. Nanti kita akan sebutkan ya. Yang kedua, anna syafa'ah milkun lillahi fala yunaluha ahadun illa bi'inhi subhanahu wa ta'ala wa ridahu 'anil masfu' lahu. Bahasanya syafaat itu milik Allah semua, dan seseorang tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan, nah ini masuk di izin, maksudnya masuk dari syarat syafaat. Orang mendapatkan syafaat. Bahasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Seseorang tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan yang pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan ridho
atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan syafaat tersebut. Dan tambahan dari penjelasan ulama yang lainnya, yaitu syafaat itu hanya untuk ahli tauhid. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, syafaat itu untuk ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga yaitu penetapan adanya hari kebangkitan atau hari pembalasan, yakni hari kiamat. Ikhwan dan akhwat, di sini penulis juga menjelaskan bahasanya anna syafa'ah bi jami' anwa'ihi milkun lillahi fala yunalu illa bi idzni li syafi' wa ridahu 'alal masyru'i lahu. Bahasanya semua syafaat itu, semua jenis syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan izin Allah untuk orang yang memberikan syafaat, dan juga ridha Allah bagi orang yang diberikan syafaat. Dan satu lagi tambahannya tadi apa? Syafaat untuk ahli tauhid. Dan di sini ada ringkasan penjelasan tentang lillahi syafa'atu jami'an. Untuk Allah lah atau milik Allah lah semua syafaat itu. Dan pada ayat tersebut menunjukkan bahasanya syafaat itu ada bermacam-macam. Dan ulama menyebutkan diantaranya ada yang pertama, jenis syafaat yang pertama, syafaatul kubra. Syafaatul kubra allati yata'akhkharu anha ulul azmi minar rusul hatta tantahi ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat yang diakhirkan dari ulul azmi minar rusul, dari para rasul, sampai berakhir pada siapa? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ana laha, aku yang berhak memberikan syafaat. Wa hadhihi syafa'ah yakhtassu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fiha ahadun. Nah, ini syafaat ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berserikat atau bersamanya seorang pun. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat Nabi kita atau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sudah masuk surga, li ahli jannah fi dukhuliha. Syafaat yang ketiga, tadi yang kedua ya, yaitu syafaat untuk ahli atau orang penduduk surga untuk masuk ke surga. Syafaat Nabi kita, syafaat Rasulullah SAW, liqaumin, untuk satu kaum, minal usah, dari orang yang berbuat maksiat dari golongan umatnya, yang mana telah wajib atau diwajibkan bagi orang tersebut untuk masuk neraka. Syafaat bagi kaum dari umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat maksiat, yang telah diharuskan, diwajibkan baginya untuk masuk neraka, dan Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka untuk tidak masuk ke neraka. Kemudian syafaat yang keempat, masih yang sama, syafaat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, fil usa, untuk orang yang berbuat maksiat dari kalangan orang ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah. Alladzina yadkhuluna an-nara bidunubihim bi an yakhruju minan nar, yaitu orang yang berbuat tauhid yang mana dia masuk neraka dengan dosanya agar dikeluarkan dari neraka. Dan hadis menjelaskan tentang
syafaat untuk ahli tauhid yang masuk neraka dan kemudian diberikan syafaat keluar dari neraka ini banyak sekali. Dan ulama telah bersepakat diantaranya dan juga para sahabat dan juga ulama al-sunnah telah bersepakat dengan adanya hadis tersebut. Kemudian syafaat yang kelima, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam liqaumin min ahli jannah fi ziyadati thawabihim wa raf'i darajatihim. Yang kelima ini syafaat Nabi kita untuk orang-orang yang sudah masuk surga untuk mendapatkan tambahan nikmat dan juga derajat kenikmatan mereka. Kemudian syafaat yang keenam, syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib untuk meringankan azabnya dari api neraka. Dan ini syafaat yang khusus yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang yang selain beragama Islam. Jangan mentang-mentang kita telah mengetahui hadis tersebut bahwasanya Rasulullah memberikan syafaat untuk keringanan pamannya yang bukan beragama Islam agar diringankan azabnya, maka kita berdalil dengan itu juga. Ini tidak boleh ya. Ini khusus untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk paman beliau Abu Thalib agar diringankan azabnya di api neraka. Akan tapi apa? Azab paling ringan itu apa kata Rasulullah? Yaitu seorang diberikan sendal di api neraka dan sampai mendidih kepalanya ya. Kemudian syafaat yang ke-7. Syafaat yang ke-7. Ini syafaat selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul afrad liwalidihim lil al-mu'minin. Syafaat anak yang masih kecil, bayi yang meninggal untuk orang tuanya, ya. Kemudian syafaat yang ke-8, syafaat orang mukmin untuk mukmin yang lain, ya. Ini ada ini. Berarti yang selain dari Rasulullah SAW, syafaat itu ada 2, syafaat anak kecil yang masih bayi meninggal untuk kedua orang tuanya, dan syafaat orang mukmin untuk mukmin yang lainnya. Kemudian penulis melanjutkan membawakan dalil dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, ayat kursi ya, yang semuanya kita insyaallah sudah hafal. Ini kalau belum hafal dihafal ya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala di sini, ini ayat yang agung. Banyak sekali keutamaan dari ayat tersebut. Ayat kursi dalam surat Al-Baqarah, Allah menjelaskannya, Allah la ilaha illahu. Bahasanya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal hayyu al-qayyum. Dialah yang maha hidup dan yang maha qayyum, yaitu berdiri dengan sendirinya, yang menjaga manusia, menghidupkan manusia. La ta'khudhu sinatun wala naum. Dan Allah tidak tidur dan juga tidak mengantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah lah langit dan juga semua langit dan juga bumi. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang mengetahui di antara
keduanya, di hadapan mereka dan juga di belakang mereka. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Bahasanya wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Bahasanya pengetahuan mereka itu, orang-orang itu terhadap suatu min ilmihi illa bima syaa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, dan luas kursi Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan bumi. Wala yaudu hifdhuhuma, dan Allah tidak lelah menjaga keduanya, langit dan juga bumi, di antara keduanya juga. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah lah maha tinggi dan maha agung. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, di antaranya intisari dari pembahasan ini adalah di surat atau di ayat ini adalah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Dan siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu ketahui bahasanya dalam ayat tersebut ada beberapa faedah yang harus kita ketahui. Di antaranya faedah yang pertama, itsbatu khamsati asma'in min asma'illah, yaitu penetapan di sini ada 5 nama yang disebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim, ya. Kemudian faedah berikutnya, tanzihullahu 'anil nu'as wan naum, yaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari mengantuk dan juga tidur, ya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan juga tidur. Li'annahuma min khasaisil makhlukin adalah ala naqsi. Mengantuk dan juga tidur ini merupakan kekhususan makhluk. Kalau makhluk, semua makhluk ini punya kayak gini, punya mengantuk dan punya tidur, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebagian dari malaikat, ya. Ini menunjukkan apa? Bahasanya makhluk itu masih bisa mengantuk dan juga masih bisa tidur, menunjukkan apa? Makhluk itu punya kekurangan. Kemudian faedah berikutnya, nafyus syafa'ah, itu membatalkan atau meniadakan syafaat dari makhluk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya itu itsbatul masyiah lillahi tabaraka wa taala. Penetapan adanya masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu illa biizni atau bima syaa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya itsbatus syafa'ah biidnillahi lisyafi'. Penetapan adanya syafaat dengan izin Allah untuk yang memberikan syafaat. Penetapan adanya syafaat dengan izin Allah bagi yang memberikan syafaat. Kemudian faedah berikutnya yaitu penetapan adanya kursi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayah al-mubarakah qad warada min al-ahadits ma yufidu annaha a'zamul ayah fil Quran. Ayat ini, ayat kursi tersebut merupakan ayat yang berkah, sebagaimana telah banyak atau datang hadis-hadis yang menunjukkan tentang agungnya ayat tersebut dalam Al-Quran. Wa anna man qara'aha fil masa
harasathu minasyayatin hatta yusbiha. Bahasanya barang siapa yang membaca ayat tersebut di sore hari, maka dia akan dijaga dari setan sampai pagi harinya. Wa hakadha warada, dan demikian telah datang dari hadis. Demikian juga apabila orang yang membacanya pada pagi hari, maka akan dilindungi dari setan sampai sore hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil lagi dari surat An-Najm ayat yang ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit yang mana syafaatnya itu tidak bermanfaat bagi mereka sesuatu apapun kecuali setelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lima yasha wa yarda, bagi yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya di langit banyak sekali malaikat, akan tetapi syafaatnya itu tidak bisa bermanfaat bagi makhluknya kecuali dengan izin Allah dan bagi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi al-ayah al-karimah anna fi samawat katsiran minal malaikah wa ma'a kathratihim wa 'uluwi manzilatihim 'inda Allah fa inna syafa'atuhum la tanfa'u ahadan illa min ba'di idznillah li syafi' wa ridahu minal masfu' lahu. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengabarkan di langit itu banyak sekali malaikat, dan bersama dengan banyaknya malaikat tersebut dan juga tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya syafaat mereka itu tidak bisa bermanfaat untuk seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memberikan syafaat, dan juga ridho Allah bagi yang diberikan syafaat. Maka faedah dari ayat tersebut bahasanya penetapan adanya langit semuanya itu maskunah bil malaikah, yaitu semua langit itu ada malaikat. Yang kedua, itsbatus syafa'ah bi syartain. Di sini penulis menjelaskan bahasanya penetapan syafaat itu dengan dua syarat. Dan sebagian penulis yang lain atau ulama yang lain menjelaskan penetapan syafaat itu dengan 3 syarat, ya. Dengan 2 syarat diantaranya idznullah li syafi' wa ridahu 'anil masfu' lahu. Penetapan syafaat itu ada 2 syarat. Nanti bisa ditambah lagi 1 syarat, ya. Yaitu dengan izin Allah untuk yang memberikan syafaat dan juga ridho Allah untuk yang diberikan syafaat, dan yang ketiga untuk ahli tauhid atau orang yang tauhid, yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yarda illa an ahli tauhid kama warada fil hadis. Dan Allah tidak ridho kecuali dengan ahli tauhid, orang yang bertauhid, sebagaimana telah datang dari hadis. Man as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi atau kama qala. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya.
Kemudian faedah berikutnya itsbatu sifatil masyiatillah. Penetapan adanya sifat yaitu kehendak milik Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah. Faedah berikutnya itsbatu sifati ridha lillahi azza wa jalla. Penetapan adanya sifat ridha untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, bahasanya dalam ayat tersebut kaitannya dengan tauhid adalah bahasanya syafaat itu tidak dapat diraih kecuali dengan setelah izin Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah. Maka ini menunjukkan apa? Syafaat itu milik Allah seluruhnya. Dan meminta syafaat kepada selain Allah merupakan kesyirikan yang besar. Meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan kesyirikan yang besar. Karena syafaat itu tidak bisa diberikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contohnya dari kesalahan minta syafaat, misalnya meminta syafaat kepada berhala dan juga wali-wali atau orang-orang yang sudah meninggal, dan ini tidak boleh. Kemudian penulis membawakan dalil dari surat Saba ayat yang ke-23, 22 sampai 23. Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka itu yang kalian anggap yang selain Allah itu bisa memberikan syafaat. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu tidak memiliki seberat biji dzarrah di langit dan juga di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka itu tidak ikut campur dalam penciptaan langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu. Dan syafaat mereka itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali liman adinalah, kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sampai ketika disampaikan kepada mereka, ini para malaikat, hati mereka itu bergetar. Fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Mereka bertanya, ini para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabbmu? Qalul haqqa, yaitu firman yang benar, perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, bahasanya dalam ayat tersebut, intisari dari pembahasan ayat tersebut bahasanya syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ketahui bahasanya syafaat itu apa, atau makna dari syafaat itu adalah atawassut li ghair li jalbin manfa'ah atau lidaf'id dar, yaitu atawassut, memberikan atau menjadikan suatu antara dirinya dengan Allah itu sebagai tawassut, perantara untuk menolak sesuatu yang mudarat atau mendapatkan manfaat. Maka
sesuatu tersebut tidak bisa atau tidak diizinkan oleh Allah karena tidak sesuai dengan apa? Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi ya. Yang pertama apa tadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ridha Allah. Kemudian untuk ahli tauhid. Ini masih ada pembahasannya ya. Kita lanjutkan besok. Mungkin bahasan kita sampai sini ya. Mudah-mudahan sedikit manfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.